Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dadi Priasto dari program studi informatika dari Fakultas Teknologi dan Informasi dengan MPM 125111026. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul tentang struktur data dan algoritma. Nah, di video kali ini kita akan membedah tuntas dari mulai konsep stack, QoE, algoritma pencarian, pengurutan, sampai penelusuran graf dengan simulasi manualnya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk mari kita mulai. Pada slide pertama di situ ada konsep dasar stack dan prinsip LIFO. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertamanya, yaitu stack adalah struktur data linear yang unik karena cuma punya satu gerbang, yaitu keluar sampai masuk data. Prinsip utama dari LIFO, prinsip utamanya disebut LIFO atau singkatan dari last in first out, yang artinya elemen terakhir yang kita masukkan justru akan jadi elemen pertama yang dikeluarkan. Di sini ada dua operasi utamanya, yaitu yang pertama ada push, yaitu untuk masukkan data baru ke posisi yang paling atas atau top. Lalu di sini ada pop, yaitu untuk mengambil atau mengeluarkan data yang ada di posisi teratas. Contoh nyatanya seperti di dunia komputer, ada pada tombol back di web browser, dan contoh keduanya yaitu ada call stack pada memori komputer. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada simulasi runut dan operasi stack. Nah, biar kalian lebih paham lagi gitu ya, mari kita simulasikan secara manual. Dan mari kita lihat tabel yang ada di layar. Yang pertama kita lakukan push yang 10, lalu push 20 dan push 30. Dan sekarang kondisi stack dia dari bawah ke atas yaitu berisi 10, 20 dan 30. Kedua, kita panggil fungsi pop. Karena prinsipnya LIFO, maka angka 30 yang di posisi top langsung keluar dan sisa stack menjadi 10 dan 20. Selanjutnya kita push 40 dan push 50. Nah, isi stacknya naik jadi 10, 20, 40, dan 50. Kita pop lagi, maka angka 50 keluar nih. Nah, terakhir kita push 60. Sehingga kondisi akhir stack yaitu 10, 20, 40, dan 60. Kalau dibaca dari top ke bottom, isinya adalah 60, 40, 20, dan 10. Jadi total statistik yang kita lakukan sebesar 6 kali push dan 2 kali pop. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada komparasi stack. Nah, sekarang mari kita perbedakan ya. Apa bedanya stack dengan QoE atau antrian? Kalau stack tadi pakai LIFO nih ya, pakai LIFO. QoE ini pakai prinsip FIFO atau first in first out. Itu seperti halnya siapa yang datang pertama, dia yang akan dilayani duluan. Contohnya seperti antrian di bank atau antrian print dokumen. Nah, QoE punya dua gerbang. Yang pertama itu masuk lewat belakang atau rear, dan yang kedua itu keluar lewat depan atau front. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada simulasi overflow. Mari kita simulasi kapasitas QoE di slide berikutnya, yaitu dengan kapasitas antrian maksimal 5 elemen. Seperti halnya kita masukkan NQoE, yaitu A, B, dan C. Antrian berisi 3 dari 5. Saat DQoE, elemen terdepan yaitu A akan lolos keluar, lalu kita masukkan D dan E. Isi antriannya menjadi 4 elemen. Nah, melalui pelacakan ini jumlah data terbanyak dalam satu waktu cuma 4 elemen. Karena 4 kurang dari atau sama dengan kapasitas maksimalnya yaitu 5. Status antrian kita dinyatakan aman atau no overflow gitu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis metode linear dan binary search. Oke, untuk selanjutnya di sini ada struktur data linear ya. Kita pindah ke algoritma pencarian. Yang pertama di sini ada linear search, yaitu cara kerjanya berurutan gitu ya, atau dicek satu-satu dari awal sampai ketemu. Apa kelebihannya? Nah, kelebihan datanya itu datanya acak atau belum turut. Tapi kekurangannya
Di sini misalnya kalau datanya ada jutaan, prosesnya bakal lambat banget dengan kompleksitas terburuk. Apa solusinya? Nah, solusinya di sini ada, yaitu binary search. Dengan cara kerjanya yang cerdas banget, yaitu membagi rentang data jadi 2 bagian di setiap tahapannya. Walaupun kompleksitasnya terburuknya cuma 0, tapi ada juga kecepatan yang super cepat untuk data skala masif. Tapi ingat, ada syaratnya mutlak, yaitu datanya harus wajib berurut. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada pelacakan jalur binary search. Biar makin kebayang gitu ya efisiensi dari binary itu bagaimana, mari kita cari angka 35 di dalam dataset terurut ini. Saya memulai melakukan 4 langkah. Di sini ada langkah pertama, yaitu ada batas bawah atau low di indeks 0 dan batas atasnya yaitu di indeks 9. Kita untuk nilai tengahnya adalah 0 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 4. Nah, nilai di indeks 4 adalah 27. Karena 27 lebih kecil dari target kita, yaitu 35. Otomatis kita buang semua data di sebelah kiri dan fokus ke area kanan. Langkah yang kedua yaitu ada batas turun naik ke indeks 5. Dan atasnya itu tetap 9. Kita cari nilai tengahnya. Berarti 5 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 7. Angka di indeks 7 adalah 40. Nah, karena 40 lebih besar dari 35, giliran area kanan yang kita buang. Nah, lalu pencarian kita bergeser ke kiri. Langkah yang ketiga yaitu di bagian bawah ada 5 dan untuk bagian atas ada 6. Kita nyari tengahnya, nilai tengahnya. 5 ditambah 6 bagi 2 sama dengan 5. Nilai di indeks 5 adalah 31. Karena 31 masih kecilan nih ya dari apa yang kita inginkan, kita bergeser ke kanan. Nah, untuk langkah yang terakhir di sini ada sekarang bagian bawah dan bagian atas sama-sama bernilai 6. Otomatis nilai tengahnya adalah indeks 6. Dan kita lihat nilai di indeks 6 adalah 35. Nah, ini dia yang kita inginkan, target yang cocok temukan hanya dalam 4 langkah. Baik, untuk slide selanjutnya, karena tadi sudah saya jelaskan, untuk slide selanjutnya di sini ada komparasi sorting. Bicara soal data terurut, gimana sih cara komputer mengurutkan data? Nah, di sini ada 3 algoritma klasik yang sering dibahas. Yang pertama di situ ada bubble sort, yaitu menukar nilai bertetangga. Lalu ada selection sort, yaitu yang langsung mencari nilai terkecil lalu ditaruh di depan. Dan yang terakhir ada yang ketiga yaitu insert sort, yang menyisipkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat. Untuk slide selanjutnya di sini ada simulasi urutan bubble sort. Mari kita bahas simulasinya dari bubble sort, yaitu di sini ada beberapa angka. Yang angka pertama ada 45, 12, 78, 34, 23, 89 dan 10. Pada pas pertama, angka terbesar yaitu 89 akan mengapung seperti gelembung ke ujung paling kanan. Di pas kedua, angka terbesar kedua yaitu 78, yaitu untuk pengunci posisinya di sebelah angka 89. Proses ini emang berulang di pas 3, 4, dan 5, di mana nilai 45, 34, dan 23 berangsur-angsur menjadi posisi yang paling aman. Hingga pada akhirnya, pada pas 6, elemen terakhir yaitu 10 dan 12 bertukar tempat sempurna sehingga menghasilkan array final yang turut rapi secara ascending. Jadi kalau bisa dihitung turut rapi itu jadi 10, 12, 23, 34, 45, 78 dan 89. Jadi tidak acak-acakan lagi. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada konsep graph. Di sini ada materi yang gak kelas seru juga, yaitu adalah graph. Graph adalah struktur data non-linear yang terdiri dari vertex atau simpul data dan edge atau garis penghubungnya. Contoh nyatanya adalah sistem pertemanan, media sosial, atau peta pada navigasi jalan. Untuk menelusuri graf ini, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada penelusuran BVS versus DVS. Nah,
Ada dua metode. Yang pertama ada BVS, yaitu Breadth First Search, dan DVS yaitu Deep First Search. Mari kita lihat visualisasi grafnya di layar. Dari node A. Yang pertama itu, jika menggunakan BVS, pelacakannya dilakukannya secara melebar per level. Kita kunjungi tetangga terdekatnya dulu, yaitu urutannya yaitu menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, 8. Tapi kalau pakai DVS, pencariannya dilakukan secara mendalam ke satu cabang dulu sampai mentok, baru melakukan backtrack atau putar balik. Urutan langkahnya menjadi A, B, D, E, G, C, F, H. Walaupun ada perbedaan metodenya jelas, yaitu ya BVS melebar di level yang sama, sedangkan DVS menghujam ke dalam cabang dulu. Nah, itu dia pembahasan komprehensif mengenai struktur data dan algoritma beserta simulasinya. Jadi kunci utamanya adalah sering berlatih melakukan trace manual seperti yang kita lakukan tadi ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau bagian simulasi yang pengen didiskusikan ulang, langsung saja ditulis di kolom komentar ya di bawah ya. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian, teman-teman kuliah kalian, atau belajar kalian. Dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan video edukasi seru lainnya. Cukup sekian dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang paham. Saya dari Prasto, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.